Jadi saya minta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, turun, mana suaranya Komnas HAM, mana suaramu untuk memperjuangkan masyarakat ini, mana suara kalian? Ini sudah jelas terjadi pelanggaran terhadap hak hidup daripada warga masyarakat yang sudah nyata fakta datanya bahwa saudara Apan ditabrak dan dilindas secara sadar oleh anggota Brimob yang mengemudikan Barakuda. Tidak ada alasan bagi Komnas HAM untuk tidak turun ikut melakukan pengawasan, kontrol dalam proses penyelidikan, proses gelar perkara sampai persidangan. Kami dari Garda Paksi Indonesia melihat semua ini adalah musibah. Musibah yang sengaja diciptakan, sengaja dibiarkan, sengaja diabaikan. Musibah ini menjadi sebuah malapetaka yang sangat memprihatinkan bagi kita semua warga rakyat bangsa dan negara Indonesia. Bagi kami Garda Paksi Indonesia melihat semua ini dengan kacamata independen secara netral, bahwa kesalahan ini bukan kesalahan dari rakyat warga negara Indonesia. Kesalahan ini terjadi karena pemahaman, kehati-hatian yang kurang dari para pejabatnya, yang selalu membuat sebuah kegaduhan yang tidak perlu, yang merusak kenyamanan kepercayaan dari masyarakat. Ini analisa kita, pandangan kita, kesimpulan kita Garda Paksi Indonesia. Statement kebijakan, kata-kata, ucapan yang menyakiti hati seluruh rakyat Indonesia dan tekanan-tekanan psikologis karena pajak, karena tekanan aturan-aturan yang bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi, dan kata-kata yang tidak mencerminkan intelektualitas dari para pejabatnya, baik di dewan maupun di pemerintahan, di kabinet, bahkan di daerah, dengan membabi buta meningkatkan pajak PPB, pajak yang bertumpuk-tumpuk yang melebihi kemampuan rakyat untuk membayar. Ini semua karena ketidakpekaan atas keluhan, atas keadaan daripada masyarakat masing-masing di daerah masing-masing. Tentunya kita memiliki solusi bagi Garda Paksi Indonesia. Kalau perubahan reformasi yang terjadi selama ini gagal dalam membuat aturan kebijakan, solusi yang baik bagi kemakmuran dan kesejahteraan dan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya tentunya perlu bangsa ini kembali kepada tatanan peranatan awal pada saat Indonesia dimerdekakan oleh para pejuang veteran pendiri bangsa Indonesia. Apa itu tatanan peranatan awal? Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli tanpa amandemen. Ini satu. Yang kedua, jadikan kembali MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Serta yang ketiga, garis-garis besar haluan negara yang menjadi pondasi sikap misi daripada negara Republik Indonesia itu harus diaktifkan kembali. Dengan sendirinya Litsus
saya bilang Litsus harus diaktifkan, yang dulu pada pemerintahan setelah reformasi oleh saudara Gus Dur dicabut Litsus, harus bisa dikembalikan lagi, sehingga pejabat-pejabat yang tidak memiliki karakter, kapasitas, kapabilitas, kemampuan, yang tidak memiliki skill yang baik, skill yang memadai, jangan diberikan tempat dan jangan diberikan hal kewajiban tanggung jawab yang berat bagi kepentingan rakyat. Artinya Litsus ini adalah screening awal bagi para pejabat-pejabat yang harus memiliki kemampuan yang memadai, kemampuan untuk bisa melayani masyarakat rakyat Indonesia. Litsus itu akan mengetahui seberapa pejabat itu memiliki jiwa nasionalis kebangsaan, bela negara, dan wawasan Nusantara, sehingga akan bisa memahami tentang apa Pancasila sebagai ideologi negara. Ini harus jelas, harus final dan mengikat bahwa ideologi negara yang terkait dalam Litsus, penelitian khusus ini penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Litsus harus dihidupkan kembali untuk men-screening para pejabat, calon-calon pejabat daerah maupun pejabat negara, termasuk menteri dan dewan-dewan yang diusulkan oleh partai-partai politik. Harus benar-benar steril, harus benar-benar memahami tentang manfaat fungsi daripada bagaimana dia menjadi pejabat negara, bukan karena uangnya, bukan karena masanya, tapi tidak memiliki kemampuan, kapasitas, skill, dan tidak sejalan dengan ideologi negara Pancasila. Ya jangan. Ini untuk mengelola sebuah negara harus sepakat. Mengelola sebuah negara ini harus sepakat, kita harus satu frekuensi bahwa Indonesia ini ajasnya, ideologinya adalah Pancasila, dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 asli tanpa amandemen. Jadi jelas tujuan hidup berbangsa dan bernegara yang diperjuangkan dan dimerdekakan oleh para pejuang veteran pendiri bangsa harus dihargai agar bangsa ini tidak kualat, bangsa ini tidak jatuh pada lumpur-lumpur kehancuran. Kuncinya di mana? Satu, di Litsus diaktifkan kembali. Yang kedua, pembinaan mental ideologi. Mental ideologi ini harus selalu terus dilakukan, baik lembagaan, di LSM, bahkan di institusi-institusi TNI, Polri, kementerian, dan di pejabat-pejabat yang saat ini berada di titik-titik tertinggi kekuasaan DPR, MPR, dan DPD RI. Pembinaan mental ideologi harus dipastikan, mental ideologinya harus baik, sehat, waras, cerdas. Yang kedua, moralitas. Yang kedua, moralitas. Moralitas itu tidak hanya bisa dibuat hari ini menjadi baik moralitasnya, tidak bisa. Moralitas terkait karakter diri pribadi. Kalau karakternya bajingan, ya tetap bajingan. Namun moralitas karakter bajingan itu kalau terus dibina
mental diberikan sebuah pemahaman terus-menerus akan menjadi baik. Jangan dibiarkan mental ideologi, moralitas yang baik, yang terjaga. Yang ketiga, spiritualitas. Pejabat, kepekaan diri ini harus dimiliki seorang pejabat negara, pejabat daerah. Itu harus, sehingga kalau spiritualitasnya itu baik, terjaga dengan baik, tentunya akan melihat sebuah persoalan di depan mata ini bukan sebagai musuh, tetapi bagaimana persoalan-persoalan bangsa ini bisa dicarikan solusinya dengan rendah hati, teposliro, introspeksi mawas diri, sehingga tidak terjadi sebuah kegaduhan yang terjadi saat sekarang ini. Terjadinya huru-hara karena aksi-aksi dari para mahasiswa, aksi dari para ojol, dari buruh, itu harus ditampung, didengar sama, mendengarkan. Pejabat itu mendengarkan keluhan daripada masyarakat, rakyat Indonesia itu. Dengarkan keluhan itu. Jangan diabaikan, apalagi ditinggalkan, komunikasi diputus, ya kemana arah daripada masyarakat itu menyalurkan aspirasinya, ya di jalan-jalan. Nah, celakanya polisi yang sebagai petugas keamanan negara melakukan sebuah kesalahan blunder, yang mana salah satu saudara kita, Apan ojol di Jakarta, ditabrak, bukan tertabrak, ditabrak. Kalau kita melihat videonya, ditabrak dan dilindas. Artinya kalau ditabrak dan dilindas atas dasar kesadaran daripada pengemudinya itu di dalam Barakuda Brimob itu, sehingga tidak ada alasan atau sudah tercukupi alasan, tercukupi bukti yang sah dengan segala alibi alasan apapun tidak bisa dibenarkan seorang polisi, oknum polisi, apalagi ini kalau lebih dari satu, bukan lagi oknum, orang polisi harusnya mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Tidak ada yang digembar-gemborkan di setiap Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri. Polisi mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Mana? Masyarakat jelas ditabrak, masih juga dilindas. Ini kan sebuah hal yang tidak patut, yang tidak benar. Tidak bisa dibenarkan dengan hukum manapun, dalam situasi apapun. Ini tidak dalam kondisi perang, ini dalam kondisi yang wajar dalam sebuah aksi demo. Dan kemungkinan Barakuda itu dihancurkan tidak mungkin. Mau kemungkinan dihancurkan oleh masyarakat tidak mungkin. Kenapa harus seorang ojol dilindas secara nyata, secara paksa, dan secara sadar dilindas oleh Barakuda Brimob? Ini bagi Garda Paksi Indonesia, saya minta kepada Komnas HAM untuk turun, untuk meminta kepada Polri untuk mengusut secara tuntas, transparan, dan harus pelaku-pelakunya ini yang melakukan kesengajaan membunuh dengan melindas saudara Ipan ojol
sehingga meninggal dunia. Ini harus dihukum maksimal. Hukum maksimal. Dan kita akan pantau dan awasi setiap perkembangan penyelidikan, penyidikan sampai pada saat dilakukan gelar perkara sidang, sehingga akan terpenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Penyidikan dan gelar perkara serta sidang terbuka yang harus diketahui dan bisa didengarkan, dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia, ini jangan jadi hal yang buruk bagi penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya minta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, turun. Mana suaranya Komnas HAM? Mana suaramu untuk memperjuangkan masyarakat? Mana suara kalian? Ini sudah jelas terjadi pelanggaran terhadap hak hidup daripada warga masyarakat yang sudah nyata fakta datanya, bahwa saudara Apan ditabrak dan dilindas secara sadar oleh anggota Brimob yang mengemudikan Barakuda. Tidak ada alasan bagi Komnas HAM untuk tidak turun ikut melakukan pengawasan, kontrol dalam proses penyidikan, proses gelar perkara sampai persidangan. Demikian kira-kira. Sehingga ke depan kami Garda Paksi Indonesia akan membuat sebuah maklumat yang akan kami tanda tangani dan akan kami berikan kepada Presiden Republik Indonesia. Dan maklumat itu salah satunya adalah, kalau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mampu menjadi wakil dan mewakili suara rakyat di negara kesatuan Republik Indonesia, sebaiknya dibubarkan. Dibentuk dewan yang terdiri dari profesor-profesor dari seluruh Indonesia, dibentuk dari para pemangku, pengageng Kesultanan Keraton Kerajaan Nusantara, para tokoh-tokoh masyarakat, untuk bersidang memutuskan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli tanpa amandemen, dan mengaktifkan kembali dan menjadikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, serta menetapkan kembali garis-garis besar haluan negara sebagai panduan, sebagai komando dalam kebijakan-kebijakan pemimpin negara dalam program-program yang berpihak atas kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Intinya itu. Jadi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kalau memang saat ini tertib sipil tidak bisa polisi mengendalikan, tentunya polisi ditarik masuk ke dalam, berlakukan ambil alih TNI dalam pengamanan di wilayah, di seluruh wilayah Indonesia. TNI ambil alih, berlakukan jam malam, tertibkan. Bila mana masyarakat masih memaksakan
untuk membuat sebuah kerusuhan yang terus-menerus melakukan darurat militer. Jangan segan-segan, jangan ragu-ragu demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, demi bangsa ini, demi kehormatan bangsa ini. Sekali lagi, tertib sipil, polisi, Polri tidak mampu mengendalikan keadaan. Tarik, masukkan ke markas, ambil alih oleh TNI, berlakukan jam malam. Setelah itu kembali kepada situasi normal. Bila mana masih ada para pihak ketiga yang membuat suasana itu tidak menjadi lebih baik, berlakukan darurat militer, tata kembali bangsa ini. Komando ada di Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Kami mengharapkan Bapak sehat, panjang umur, mampu untuk mengatasi sebuah situasi yang sulit ini. Kami Garda Paksi Indonesia berada bersama Bapak Presiden Republik Indonesia untuk terus menjaga, merawat, memelihara bangsa ini dengan satu catatan: dengarkan keluhan masyarakat, dengarkan kesulitan masyarakat, jangan lagi masyarakat ditekan terus akhirnya meledak hal yang seperti ini. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami prihatin dan kami mendukung sepenuhnya kesulitan masyarakat dengan aksi-aksi yang damai, yang tidak anarkis, sehingga kembali pada tuntutan awal agar para pejabat pemangku mendengarkan keluhan, kesulitan, dan juga suara rakyat ini menjadi bagian daripada kontrol atas semua kebijakan-kebijakan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, salam sejahtera, merdeka, merdeka, merdeka selamanya, jaya, jaya selalu Indonesia. Salam Garda Paksi. Selamat siang. Jayalah Indonesia, jayalah Nusantara.